Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang sejarah situ Sukarame. Di desa Sukarame, terdapat sebuah situ atau danau yang diberi nama situ Sukarame, yang konon katanya waktu pembuatan dipimpin oleh seorang dalem yaitu Dalem Ardi Manggala. Ardi Manggala adalah putra dari Dalem Wirantara yang dimakamkan di Pulau Gede Situ Cangkuang. Di dalam pembuatan situ Sukarame, terdapat banyak kesulitan. Di antaranya, setiap hampir selesai dibendung tambaknya selalu jebol. Oleh karena itu, dibuat sayembara bahwa barang siapa yang sanggup untuk menyelesaikan situ Sukarame akan dijadikan menantu dalam Ardi Manggala, yaitu akan dikawinkan dengan anaknya yang bernama Nyai Mas Marga Wulan. Sayembara tersebut sampai ke kerajaan Mataram. Di antaranya terdengar oleh Raden Nur Alim Wijaya Kusuma. Raden Nur Alim Wijaya Kusuma menanggapi tetapi dengan syarat, yaitu meminjam Nyai Mas Marga Wulan untuk direndam di laut selama 2 minggu. Tetapi dijamin tetap untuk selama hal ini untuk mengetes apakah kuat direndam selama 2 minggu atau tidak. Kalau dia kuat, akan tetap dijadikan istrinya dan akan mengerjakan pembuatan situ Sukarame itu, dan kalau ternyata tidak kuat, berarti batal pula niatnya. Dalem Ardi Manggala mengabulkan permintaan itu, dan anaknya akan dibawa ke Mataram. Setelah sampai di Mataram, lalu dibawa ke laut dan direndamkan. Setiap hari dijaga oleh Raden Nur Alim Kusuma. Nyai Mas Marga Wulan selama 2 minggu di dalam rendaman itu tidak ada perubahan apa-apa, kelihatannya segar bugar. Setelah itu, Nyai Mas Marga Wulan dibawa lagi ke tempat semula dan diserahkan kepada ayahnya. Ketika itu terus diakad nikahkan, tetapi seterusnya dititipkan kepada ayahnya. Dan Raden Nur Alim Wijaya Kusuma pergi ke tanah Bugis untuk mengambil segenggam tanah dari sana, karena menurut pendapatnya pekerjaan ini akan selesai kalau dibubuhi tanah dari Bugis. Dengan cepat sekali Raden Nur Alim Wijaya Kusuma dapat menyelesaikan pekerjaan itu, dan setelah selesai maka diberitahukannya kepada mertuanya bahwa pekerjaan telah selesai. Bukan main girang hati mertuanya. Setelah mendengar perkataan menantunya telah menyelesaikan tugasnya dan pergi untuk menyaksikannya. Ketika sampai di tempat, tertegun tanda kurang setuju karena bendungannya kurang depan. Sang menantu menjawabnya bahwa hal ini memang disengaja karena suatu ketika di Kampung Kelapa II, daerah ini akan ada pasak. Setelah mendengar jawaban itu, mertuanya menyetujuinya. Pada acara peresmian situ dan pertikahan itu dipentaskan macam-macam hiburan. Bukan saja kesenian dari daerah setempat, juga dari daerah Bugis, yaitu Ronggeng Bugis. Suasana pada waktu itu sangat menggembirakan. Maka tempat keramaian dan danaunya disebut Sukarame. Takkan lama kemudian, setelah itu datanglah adik Dalem Ardi Manggala dari kandung Wesi bernama Londra Manggala. Ia bermaksud akan membantu sang kakak, karena mendengar bahwa pekerjaan menemui kesulitan, tetapi setelah datang pekerjaan telah selesai. Ia mengucapkan terima kasih kepada yang menyelesaikan itu, dan ia akan bermaksud menetap di sini dengan saudaranya. Ia terus menetap di sini sampai meninggal dunia dan dimakamkan di Muara, dan dia tetap menjaga situ itu. Tak lama kemudian, datang lagi adik dari Dalem Ardi Manggala, yang kedua, dari Paledang. Ia bermaksud akan membantu sang kakak, Mbah Paledang nama aslinya. Ia akan memindahkan negara Dayeuh Luhur dan diganti namanya menjadi Sumedang. Oleh karena danaunya telah selesai dibendungnya, kesanggupan untuk mencari bibit ikan, ia pergi ke Mataram dan membawa bibit ikan ke dalam tempurung. Sebelum itu, ditanamkan, dihitung dulu dan dibagi-bagi kepada 5 danau tadi.
kecuali situ bedah yang tidak ditanami karena situnya tidak selesai dibangun. Pada satu tempat, di tempat itu tumpah, maka tempat itu disebut Cibatok, yang sekarang jadi Cibatek. Suatu amanat dari dalam Ardi Manggala, danau itu khusus bagi kesejahteraan masyarakat. Barang siapa yang mengambil barang ini atau menguasainya, maka kalau pejabat tidak akan lama memegang jabatannya itu. Untuk menghindari dari amanat itu, pada suatu ketika diadakan musyawarah dengan masyarakat tentang kemanfaatan danau itu. Oleh karena beban masyarakat berat sekali untuk membiayai kelancaran pemerintahan di desa, maka danau ini atas nama masyarakat dioleh oleh desa bersangkutan. Hal ini dapat meningkatkan masyarakat dan seolah-olah masyarakat yang berinisiatif. Dalam Ardi Manggala dan keluarganya lama di sini sampai semuanya meninggal dan dimakamkan di sekitar daerah Sukarame dan Margaluyu. Terbentuknya Desa Sukarame juga. Catatan sejarah Desa Sukarame menerangkan sebelumnya di Kampung Sukarame belum ada desa, tadinya adalah masih termasuk Desa Margaluyu. Dan seiring dengan evolusi zaman dan kepadatan penduduk yang semakin bertambah, maka para tokoh dan para alim ulama mengusulkan agar Desa Margaluyu dipekar menjadi dua, dan akhirnya pada tahun 1976 jadilah pemekaran Desa Margaluyu menjadi dua, yang sekarang menjadi dua desa, yaitu Desa Margaluyu sebagai desa asal dan Desa Sukarame sebagai desa hasil pemekaran.